Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Ririn Dwi Anggraini, kelas 5B Ekonomi Syariah. Baik, di sini saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional. Sebelum saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari koperasi syariah dan koperasi konvensional, saya akan mengingatkan kembali apa sih pengertian dari koperasi. Koperasi telah diatur dalam Undang-Undang Nomor 25 Tahun 1992 yang menyatakan bahwa koperasi adalah badan usaha yang beranggotakan orang seorang atau badan hukum koperasi dengan melandaskan kegiatannya berdasarkan prinsip koperasi sekaligus sebagai gerakan ekonomi rakyat yang berdasarkan atas azas kekeluargaan. Pengertian koperasi syariah sendiri menurut Kementerian UKM RI tahun 2009 pasal 1 menyatakan bahwa koperasi jasa keuangan syariah adalah koperasi yang kegiatannya, usahanya bergerak di bidang pembiayaan, investasi, dan simpanan sesuai dengan pola bagi hasil syariah. Selanjutnya saya akan menjelaskan tentang kekurangan koperasi syariah. Kekurangan koperasi syariah yang pertama yaitu tidak adanya mesin ATM. Seluruh wilayah Indonesia saat ini untuk mesin ATM dikuasai oleh bank konvensional dan kebanyakan koperasi syariah masih belum bisa melakukan transaksi melalui ATM. Kemudian bagaimana cara pembayaran angsurannya? Mengenai pembayaran angsurannya untuk saat ini langsung kepada kantor atau cabang-cabang. Atau bisa juga sekarang ada yang namanya jemput bola. Maksudnya jemput bola yaitu pegawai koperasi mengambil langsung ke rumah nasabahnya. Yang kedua yaitu minimnya dana pemasaran dan promosi. Maksud dari minimnya dana promosi atau pemasaran karena pengetahuan masyarakat tentang koperasi syariah dan itu membuat koperasi syariah mengalami kesulitan dalam hal dana pemasaran dan promosi. Sebagian kecil masyarakat mengerti tentang koperasi syariah, namun sebagian banyak masyarakat tidak mengerti apa itu koperasi syariah dan bagaimana perannya, fungsinya, dan sebagainya. Untuk itu, tidak banyak orang menjadi anggota di koperasi syariah, apalagi koperasi yang baru berdiri cenderung memiliki modal yang terbatas dan biasanya kesulitan untuk mendapatkan modal yang besar. Kekurangan dari koperasi syariah yang ketiga yaitu minimnya sosialisasi kepada masyarakat serta keterbatasan teknologi dan produk. Banyak masyarakat yang kurang paham tentang koperasi syariah, bahkan ada juga yang tidak tahu tentang koperasi syariah dan itu menjadikan koperasi syariah terhambat untuk melakukan sosialisasi kepada masyarakat atau kurang percayanya masyarakat terhadap koperasi syariah itu sendiri. Kemudian minimnya teknologi yang terbatas dan produk yang sangat minim. Agar masyarakat mengetahui dan mengenal koperasi syariah, maka kita sebagai mahasiswa ekonomi syariah harus terus mensosialisasikan atau dalam Islam disebut dakwah tentang ekonomi syariah, agar masyarakat di Indonesia ini mengetahui tentang syariah atau bisa disebut juga dengan koperasi syariah. Koperasi syariah maupun konvensional, kekurangannya itu sama. Dari pihak tenaga yang tidak bisa profesional dalam pengelolaannya, dan itu mengakibatkan kerjasama yang buruk antara pengurus, pengelola, pengawas, dan anggota. Selanjutnya, saya akan menjelaskan tentang kekurangan dari koperasi konvensional. Sebagian besar kekurangannya sama dengan koperasi syariah, namun hanya berbeda dari segi prinsip saja. Maka dari itu, koperasi konvensional dalam melakukan pinjaman di koperasi memakai sistem bunga dan hubungan dengan nasabah dalam bentuk hubungan debitur-kreditur. Itu bisa mengakibatkan tidak adanya komunikasi antara pegawai dan nasabah, dan mungkin juga tidak ada hubungan yang baik dari keduanya karena melakukan transaksi melalui ATM atau sebagainya. Terima kasih, mungkin cuma itu yang dapat saya sampaikan. Kurang lebihnya mohon maaf. Akhirul kalam, ihdinas syiratal mustaqim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.